Dari Lumajang, gadis sederhana bernama Azizah menaklukkan hati seorang sultan. Tapi siapa sangka, kebahagiaannya makin lengkap saat tangisan pertama bayi laki-laki mereka menggema di ruang bersalin. Namun, di balik senyuman, ada air mata yang diam-diam jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah menginspirasi lainnya. Tulis juga di kolom komentar, kamu nonton dari kota atau desa mana, dan mari kita baca bersama. Lorong rumah sakit itu sunyi. Hanya terdengar derit pelan roda kursi yang ditumpangi Azizah. Nafasnya berat, peluh membasahi pelipisnya, dan sesekali ia meringis menahan nyeri yang semakin tak tertahan. Setiap detik seolah menyeret dirinya ke ujung antara hidup dan mati. Azizah menatap lurus ke depan, tapi sesungguhnya hatinya melayang jauh. Dalam pikirannya, ia kembali ke satu pagi di Lumajang, di mana ibunya dulu membangunkannya untuk pergi ke ladang. Waktu itu, mereka hanya sarapan dengan nasi putih dan garam. Tapi senyum ibunya lebih dari cukup untuk membuat hidup terasa hangat. Kini, ia berada di dunia yang berbeda, di istana yang menjulang tinggi, menjadi istri dari seorang sultan Arab yang mencintainya dengan tulus. Dan sebentar lagi, ia akan menjadi ibu dari seorang anak yang ditunggu bukan hanya oleh mereka, tapi oleh satu kerajaan. Sultan Amir berjalan di sampingnya. Ia tak mengenakan jubah kebesarannya hari ini. Hanya pakaian putih sederhana, wajahnya tegang, matanya tak pernah lepas dari Azizah. "Sayang, kamu kuat, ya? Aku di sini. Aku gak akan ninggalin kamu sekejap pun," bisiknya lembut, penuh cinta. Azizah menoleh, mencoba tersenyum meski matanya berair. Genggaman tangannya pada suaminya makin erat, seolah di sanalah satu-satunya tempat ia bisa bertahan dari sakit yang kini menyerang dari dalam. Detik berubah jadi menit, dan menit seperti berubah jadi jam di ruang bersalin itu. Udara terasa berat. Azizah berjuang sekuat tenaga, menggenggam seperai ranjang dengan jemari lemah. Matanya berkaca, tubuhnya semakin lemas, namun ia menolak menyerah. Ya Allah, bantu aku, lindungi anakku," gumamnya pelan di tengah rasa sakit yang terus menghantam. Suara alat medis berdenting di sekelilingnya. Perawat dan dokter berbahasa Arab berbicara cepat, menyiapkan proses persalinan. Tapi suara mereka tak begitu terdengar di telinga Azizah. Yang ia dengar hanya suara ibunya, yang dulu selalu berkata, "Zizah, perempuan itu kuat. Kalau kamu jatuh, bangun lagi. Kalau kamu sakit, tetap berdiri. Karena kita hidup bukan untuk menyerah." Sultan Amir berdiri di sampingnya, menggenggam tangan istrinya yang dingin. Ia tahu istrinya sedang berjuang antara hidup dan mati. "Sayang, kamu bisa, kamu sudah sejauh ini. Demi anak kita, demi cinta kita." Azizah menangis. Bukan karena sakitnya, tapi karena rasa cinta yang begitu dalam pada anak yang masih di dalam rahimnya. Anak yang 9 bulan ia jaga, ia doakan dalam sujud-sujud panjang di malam hari. Anak yang menjadi bukti bahwa cinta bisa menembus batas dunia. Lalu tiba-tiba, tangisan bayi menggema, nyaring, lantang, menggetarkan isi dada semua orang yang ada di ruangan itu. "Alhamdulillah, bayinya lahir, Bu. Laki-laki, sehat." Seketika, air mata Azizah pecah. Dan Sultan Amir tak kuasa menahan tangisnya. Ia mencium kening istrinya berkali-kali. "Alhamdulillah, ya Allah, anak kita lahir." Beberapa jam setelah persalinan, suasana menjadi lebih tenang. Azizah sudah dipindahkan ke ruang perawatan khusus. Di tangannya kini tergenggam sosok mungil dengan pipi kemerahan dan mata yang sesekali terbuka kecil. "Dia mirip kamu," ucap Sultan Amir sambil tersenyum bangga, duduk di samping ranjang, menggoda kecil putranya. Azizah tersenyum lemah. Tangannya membelai rambut halus si bayi. "Kita kasih nama dia apa, Amir?" Sultan Amir menatap bayinya dalam diam. Lalu ia berkata mantap, "Raja Mahar Al-Fatih." Azizah menoleh. "Raja Mahar Al-Fatih.
Amir mengangguk. Raja, karena dia akan jadi pemimpin yang memimpin dengan cinta. Mar, karena dia akan tumbuh jadi anak yang cerdas dan terampil. Dan Al-Fatih, agar dia menaklukkan dunia dengan iman, bukan kekuatan. Azizah menatap anaknya sambil menangis. Nak, kamu adalah bukti bahwa hidup bisa berubah. Ibu dulu cuma pembantu. Tapi kamu adalah harapan, kamu adalah anugerah. Di antara tangisnya, ia membisikkan sholawat di telinga kanan sang bayi. Malam mulai turun. Istana terlihat sunyi. Azizah duduk di balkon dengan selimut di bahunya. Udara malam riad sejuk, langit berbintang. Di pangkuannya, ia menggenggam selembar foto lama, foto dirinya bersama ibu di depan rumah papan di Lumajang. Bu, anakmu udah jadi ibu sekarang, katanya pelan. Tapi kenapa, Bu, hati ini tetap sepi ya, meski semuanya serba mewah? Azizah terdiam. Hatinya kosong. Ia rindu kampung halaman. Rindu teriakan anak-anak kecil di jalan, rindu bau tanah basah sehabis hujan. Tapi yang paling dirindukan adalah ibunya, yang selalu jadi tempat pulang. Meski kini hidupnya bergelimang emas, hatinya tak pernah benar-benar bisa meninggalkan Lumajang. Langkah kaki mendekat. Sultan Amir menyusul ke balkon, mengenakan baju tidur sederhana dan sandal rumah. Ia berdiri sebentar, lalu duduk di samping Azizah. "Kamu belum tidur, sayang?" tanyanya pelan. Azizah buru-buru mengusap matanya. "Belum, aku cuma lihat bintang." Amir menarik tangannya, menggenggam lembut. "Aku tahu kamu kangen rumah. Kita bisa pulang ke Lumajang kapan saja. Aku ingin anak kita tahu dari mana ibunya berasal." Azizah menoleh, matanya merah. "Aku takut nggak cukup baik buat kamu, atau buat anak kita." Sultan Amir menggeleng. "Zizah, kamu jauh lebih dari cukup. Kamu adalah doa yang Allah kabulkan untukku. Dan aku yakin, Raja Maar akan tumbuh jadi lelaki hebat, karena ibunya juga luar biasa." Azizah menangis. Tapi tangisnya kini bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Karena ia tahu, takdir Allah memang tak pernah salah. Kisah Azizah dari seorang TKW hingga menjadi istri sultan dan kini ibu dari seorang pangeran kecil, adalah bukti bahwa garis tangan bisa berubah jika kita bersabar. Tapi lebih dari itu, cinta, doa, dan keberanian untuk bertahan di saat paling sulit, itulah yang membawa Azizah sampai di titik ini. Pagi itu, sinar matahari menyusup lembut ke sela-sela tirai kamar Azizah. Raja Maar tertidur pulas di dalam pelukan sang ibu. Tapi Azizah justru terbangun lebih awal. Ia menatap wajah mungil anaknya lama sekali, seolah ingin mengukir setiap lekuk wajah itu dalam jiwanya. Tanpa sadar, air mata kembali mengalir di pipinya. Bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur yang tak bisa dijelaskan dengan kata. "Ya Allah, kalau ini mimpi, jangan bangunkan aku. Tapi kalau ini nyata, kuatkan aku menjadi ibu yang baik untuk anak ini." Rasa takut kadang menyelinap. Ia hanyalah perempuan desa yang dulu tidur beralaskan tikar, sekarang mengasuh anak yang kelak akan memimpin rakyat. Ia takut salah, takut tak cukup kuat, tapi cinta yang besar membuatnya bertahan. Hari-hari setelah melahirkan, Azizah lebih banyak di dalam kamar. Istana begitu megah, namun dingin. Dindingnya dari marmer, lantainya bersih berkilau, tapi rasanya kosong. Tak ada suara tawa tetangga seperti di Lumajang, tak ada suara penjual keliling atau suara ayam berkokok di pagi hari. Kadang, ia berdiri lama di depan jendela, melihat taman luas dengan air mancur dan burung merpati beterbangan, tapi tak ada yang bisa menggantikan rindunya pada tanah kelahirannya. Ia rindu ketika hujan turun dan tanah mengeluarkan aroma khas. Di sini, gurun yang luas tak pernah mengundang gerimis seperti di desanya. "Kalau kamu besar nanti, Nak, ibu mau kamu tahu tanah yang bikin ibu jadi sekuat ini," bisiknya pada Raja Maar. Sore itu, ponselnya berdering. Nama di layar membuat matanya langsung berkaca, "Maktuni, tetangga." Saat tersambung,
Layar memperlihatkan wajah keriput seorang perempuan tua yang dulu sering memberinya nasi bungkus sebelum berangkat ke Arab. Zizah, ya Allah, kamu sehat. Nak, ini ibu-ibu Serte pada nungguin kabar kamu loh. Suara Maktuni bergetar. Azizah menahan isak. Saya kangen semua, Mak. Saya kangen suara ibu-ibu ngerumpi, kangen nasi jagungnya Mbah Ratmi, kangen suara azan dari masjid ujung jalan itu. Dari balik layar, beberapa anak-anak kampung ikut mengintip dan bersorak. Bu Sultan, cium bayinya dong. Azizah tertawa sambil menangis. Ia mengangkat Raja Maar ke depan kamera. Ini, cucunya Lumajang. Tangis haru pun pecah di kedua ujung layar. Dunia boleh selebar apapun, tapi kampung halaman tetap rumah pertama bagi jiwa. Di balik semua rasa sepi, ada satu hal yang membuat Azizah tetap kuat. Sultan Amir. Meski sibuk dengan urusan negara, Amir selalu menyempatkan diri pulang cepat, makan malam bersama, dan membacakan doa sebelum Raja Maar tidur. Suatu malam, saat Azizah tak bisa menahan tangis karena rindu pada almarhum ibunya, Amir duduk di lantai, bersandar di kaki istrinya, dan mendengarkan tanpa menyela. Maaf ya, Mas, aku kadang masih merasa kecil. Masih merasa sendirian di negeri orang, ucap Azizah pelan. Amir menggenggam tangan istrinya, menciumnya perlahan. Kamu gak sendiri, Zizah. Kamu adalah ratu hatiku. Kamu rumah untuk anak kita, dan aku akan jadi rumah buatmu. Azizah terisak dalam pelukannya. Pelukan yang hangat, yang membuat dunia terasa lebih ringan. Subuh tiba. Cahaya fajar menyelinap ke sela tirai. Suara azan mengalun pelan dari speaker masjid istana. Azizah bangun lebih dulu, mengambil air wudhu, lalu salat dengan Raja Maar tidur di sisinya. Sujudnya lama, panjang. Tak ada yang tahu doa apa yang ia ucapkan, tapi dari air matanya yang jatuh satu-satu ke sajadah, jelas itu bukan sekadar doa biasa. Ya Rob, jadikan anak ini anak yang beriman, penyayang, dan mencintai negeri ibunya. Jadikan ia penghapus air mata orang miskin, dan cahaya untuk mereka yang gelap. Azizah selesai salat, dan mengelus lembut rambut anaknya. Doa ibu akan selalu jadi pelindungmu, Nak. Dimanapun kamu tumbuh nanti, ingat, kamu lahir dari perjuangan, dari air mata, dan dari cinta. Pagi itu, pelayan istana datang membawa sebuah amplop coklat tua dari Indonesia. Azizah yang sedang menyuapi Raja Maar langsung berdiri kaget. Ini dari siapa? Tanyanya, walau tak ada yang bisa menjawab pasti. Dengan tangan bergetar, ia membuka amplop itu. Ternyata isinya surat dari sahabat kecilnya di Lumajang, Mbak Nila. Tulisan tangan di kertas bergaris itu sudah pudar, namun masih bisa dibaca dengan jelas. Zizah, aku dengar kamu sekarang jadi istri sultan. Tapi bagiku, kamu tetap Zizah yang suka bantu nenek-nenek menyeberang. Aku doakan kamu selalu sehat. Tapi kalau boleh jujur, aku rindu kamu banget. Kampung sepi tanpa kamu. Azizah membaca surat itu berulang-ulang. Sesekali senyum, sesekali tertunduk dan menangis. Dunia berubah, tapi perasaan sederhana itu tetap tinggal. Rindu. Masya Allah, dunia ini luas banget ya, Mar. Tapi surat dari kampung bisa bikin hati ibu seperti pulang. Waktu berlalu, dan Raja Maar mulai bisa berjalan kecil. Azizah memilih mengajarinya kata-kata pertama dengan bahasa Indonesia. Ini, nasi. Nasi enak, ya? Katanya sambil menyuapkan bubur. Nah, si, balas Maar dengan lidah lucunya. Sultan Amir sempat tertawa kecil melihat itu. Kamu yakin mau ajarin dia bahasa kampung dulu? Azizah mengangguk, biar dia tahu akar dia dari mana. Dari Lumajang, dari ladang, dari ibu yang dulu cuma tukang sapu. Amir menatap istrinya lama, lalu mendekat dan mencium keningnya. Kamu luar biasa, Zizah. Azizah tersenyum. Aku cuma ingin anak kita tumbuh dengan hati yang tahu berterima kasih. Karena kadang orang besar lupa, siapa yang menggendongnya dulu saat ia belum bisa berdiri. Satu malam, tubuh Azizah menggigil.
Pelayan panik dan segera memanggil dokter kerajaan. Suhu tubuhnya tinggi, wajahnya pucat. Raja Maar menangis terus, seolah tahu ibunya sedang tidak baik-baik saja. Sultan Amir tak bisa menyembunyikan cemasnya. Ia memegangi tangan Azizah di sisi ranjang, menatap wajah istrinya yang lemah. Sayang, kamu harus kuat. Maar butuh kamu. Aku butuh kamu. Azizah tersenyum samar, bibirnya kering. Kalau nanti aku nggak kuat, Mas, ajarin Maar cara hidup sederhana ya. Jangan biarkan dia lupa kalau ibunya dulu pernah jual kue keliling kampung buat makan. Amir memeluk tubuh istrinya yang berkeringat dingin, air matanya jatuh tanpa suara. Tapi atas izin Allah, 2 hari kemudian kondisi Azizah mulai membaik. Dan dari sakit itu, Maar mulai terbiasa mencium tangan ibunya setiap pagi. Biar kamu gak hilang dari hatiku, Ibu, katanya suatu pagi, walau masih cadel. Hari kemerdekaan Indonesia tiba. Di televisi istana, acara upacara bendera disiarkan langsung. Azizah berdiri lama di depan layar, tak berkedip. Matanya mulai basah saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Dulu, aku cuma bisa nonton upacara dari luar pagar sekolah. Karena aku nggak punya sepatu, jadi malu masuk lapangan. Kini ia berdiri di istana, tapi hatinya ada di kampung. Ingatannya pada masa kecil begitu jelas. Ia ingin sekali pulang. Tapi ia tahu, sebagai istri sultan, tak semua keinginan bisa dituruti. Sore harinya, ia menulis surat balasan untuk Mbak Nila. Di akhir suratnya tertulis, "Aku nggak pernah lupa dari mana aku berasal. Tapi mungkin dunia udah terlalu jauh membawaku pergi. Maaf, aku belum bisa pulang. Tapi doaku selalu di tanah itu, di tanah kita." Suatu malam, Azizah bermimpi. Ia berada di pinggir sawah di Lumajang. Angin bertiup pelan, suara jangkrik terdengar samar. Di depannya, seorang perempuan tua memanggil, "Zizah, jangan lupa tanah ini. Jangan lupa kami yang dulu menggendongmu dengan doa." Azizah terbangun dengan dada sesak. Mimpi itu terasa nyata sekali. Ia memandangi langit-langit kamar, lalu menunduk dan memeluk Maar yang tidur di sampingnya. Keesokan harinya, ia meminta pada Amir, "Mas, kalau nanti Maar sudah cukup besar, aku ingin bawa dia ke Lumajang. Aku ingin dia tahu jalanan kecil tempat aku dulu nyeker. Aku ingin dia duduk di teras rumah Maktuni, makan tempe goreng, dan tahu rasa air sumur desa." Amir menggenggam tangan istrinya. "Kapanpun kamu siap, kita akan pulang." Dan hari itu, Azizah kembali menuliskan nama kampungnya di secari kertas, sebagai janji pada dirinya sendiri. Waktu seperti anak panah. Tak terasa, belasan tahun telah berlalu. Maar tumbuh menjadi pemuda tampan dengan sorot mata tajam seperti ayahnya, tapi hati yang lembut seperti ibunya. Kini, usianya sudah menginjak 17 tahun. Di taman istana, ia duduk bersama ibunya, menonton burung-burung merpati terbang di langit senja. "Ibu," ujar Maar pelan, "bolehkah aku bertanya sesuatu yang sudah lama aku simpan?" Azizah menoleh, senyum lembut di wajahnya. "Tentu, Nak. Apa itu?" Maar menunduk sejenak sebelum akhirnya menatap mata ibunya. "Kenapa ibu tak pernah bercerita soal masa kecil ibu? Tentang tanah asal kita di Indonesia? Tentang Lumajang?" Azizah terdiam. Matanya perlahan memerah. Pertanyaan itu seperti menggali lubang kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Ibu bukan ingin melupakan, Maar. Tapi kadang, luka terlalu dalam untuk diceritakan. Tapi kalau kamu siap mendengar, ibu akan ceritakan semuanya. Azizah memulai ceritanya sambil menatap ke depan, seolah layar masa lalu terbuka di langit. "Ibu dulu hanya gadis kampung, Maar. Tinggal di rumah bambu berdinding anyaman. Tiap pagi bantu nenek jualan gorengan keliling. Kadang hujan, kadang panas. Tapi ibu bahagia." Maar mendengarkan tanpa menyela. Matanya mulai berkaca-kaca. Waktu ibu remaja, ibu nekat jadi TKW di negeri ini. Demi bayar utang keluarga.
Banyak orang hina ibu, bilang ibu nggak akan jadi apa-apa. Tapi di tanah asing inilah ibu justru menemukan takdir ibu. Azizah menghela napas panjang. Ibu bukan siapa-siapa. Tapi Allah angkat ibu karena doa nenekmu, dan mungkin juga karena ibu nggak pernah berhenti bersyukur. Walau saat itu cuma punya sepiring nasi dan tahu tempe. Maar menggenggam tangan ibunya erat. Ibu, kamu bukan siapa-siapa? Tidak. Bagiku, ibu adalah segalanya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Maar mengajak ibunya jalan-jalan pagi. Namun, mereka tidak berhenti di taman seperti biasanya. Sebaliknya, mobil berhenti di depan sebuah ruangan khusus yang telah direnovasi. Masuk, ibu, kata Maar. Azizah masuk dengan langkah perlahan. Dan matanya langsung berkaca-kaca. Ruangan itu seperti museum kecil. Ada foto-foto kampung Lumajang, lukisan sawah, bendera Indonesia, bahkan keranjang gorengan yang dibuat replika. Ini, Maar, bibir Azizah bergetar. Ibu mungkin belum bisa pulang ke Lumajang. Tapi aku ingin kampung ibu hidup di dalam istana ini. Supaya anak-anak dan cucuku tahu, dari mana darah kami berasal. Azizah tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Maar sambil menangis sejadi-jadinya. Terima kasih. Nak, kamu lebih dari yang pernah ibu doakan. Beberapa bulan kemudian, untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Azizah menginjakan kaki di tanah Lumajang. Bandara sederhana, udara hangat, dan bau tanah basah langsung mengingatkannya pada masa kecil. Air mata turun tanpa bisa ditahan. Ribuan warga menyambut. Kamera-kamera meliput. Tapi Azizah tetap menggenggam tangan Maar erat. Seperti dulu ia menggandeng neneknya waktu menyeberangi pasar. Di depan rumah masa kecilnya yang kini sudah diperbaiki oleh Maar secara diam-diam, Azizah berdiri lama. Ini tempat aku dulu duduk menambal sandal rusak. Maar tak berkata apa-apa. Ia hanya memotret ibunya dari belakang, seperti mengabadikan sejarah dalam diam. Malam terakhir di kampung, Azizah duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat. Langit penuh bintang, udara sejuk menusuk kulit. Maar duduk di sampingnya, kini dalam diam penuh makna. Ibu hanya ingin kamu tumbuh dengan hati yang tahu bersyukur. Bukan dengan tahta atau harta. Karena hidup bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang siapa yang masih kita genggam di saat semuanya hilang. Maar mencium tangan ibunya, perlahan bersujud di lututnya. Doakan aku, ibu, agar aku bisa jadi seperti ibu. Bahkan jika hanya setengahnya pun, aku sudah bersyukur. Azizah tersenyum dengan mata basah. Ya Allah, jangan jadikan anakku orang yang lupa bersyukur. Jadikan ia pemimpin yang takut padamu, dan sayang pada ibunya. Malam itu, bintang seperti lebih banyak dari biasanya. Dan langit seolah ikut mendengar doa seorang ibu yang tak pernah padam. Teman-teman, semoga kisah ini menyentuh hatimu dan menguatkan semangatmu. Tulis sholawat di kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah nyata yang menginspirasi dari ujung desa sampai pelosok dunia. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.